Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian kelas 12? Semoga semuanya tetap sehat, tidak ada yang terkena virus. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di pertemuan kali ini kita akan membahas materi bab pertama kelas 12 ya. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat buat kalian semuanya, karena saat ini sudah duduk di kelas 12, yang artinya kalian masih punya waktu tinggal 1 tahun lagi ya di jenjang SMK, artinya sebentar lagi lulus. Oleh karena itu Anda semuanya harus meningkatkan kuantitas dan kualitas belajar, serta jangan lupa senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan sungguh-sungguh. Di pembahasan kali ini kita akan membahas atau menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban ini ada 4 subbab. Namun di pembahasan kali ini kita hanya akan membahas yang pertama, yaitu mengenai makna hak dan kewajiban sebagai warga negara. Makna hak dan kewajiban warga negara. Apakah hak itu? Hak adalah merupakan semua hal yang Anda peroleh atau Anda dapatkan. Jadi hak ini adalah sesuatu yang memang sudah seharusnya, sudah sewajarnya kita peroleh. Itu yang dikatakan sebagai hak. Setiap hak yang diperoleh oleh kita ini adalah merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Artinya bahwa ketika kita melakukan kewajiban-kewajiban kita, maka kompensasinya adalah kita mendapatkan hak yang memang sudah seharusnya. Hak sebagai apa? Hak ini yang dimiliki oleh manusia. Kita sebagai manusia memiliki 2 hak. Ada hak asasi manusia, ada hak warga negara. Hak asasi manusia ini adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia sejak ia diciptakan oleh Tuhan. Artinya begitu Tuhan menciptakan manusia, di sana sudah melekat yang namanya hak asasi manusia. Yang kedua adalah hak warga negara. Ini adalah seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia yang notabene dilihat dari kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Ini yang dikatakan sebagai hak warga negara. Hak asasi manusia, hak warga negara ini semuanya ketika kita berbicara, tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia. Tetapi hak asasi manusia ini biasanya sebagai semuanya termasuk hak dari warga negara. Bagaimana dengan konsep kewajiban warga negara? Ketika kita berbicara hak dan kewajiban tadi merupakan 2 hal yang harus selaras, seimbang, artinya beriringan, berjalan bersama. Artinya ketika berbicara hak, maka kita harus melakukan kewajiban. Kewajiban kita sebagai warga negara secara sederhana bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Artinya kita sebagai warga negara punya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan demi kepentingan bangsa dan negara. Kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana yang diatur oleh ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku. Ini ketika berbicara kewajiban. Jadi mau tidak mau ketika kita sebagai warga negara harus mau melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh negara. Ya, kewajiban-kewajiban yang sudah ditentukan oleh undang-undang, oleh peraturan perundangan, oleh hukum. Ketika berbicara hak dan kewajiban warga negara, ini adalah 2 hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang akan memperoleh hak manakala ia sudah melakukan kewajiban, artinya kewajiban sudah terpenuhi. Misalkan ketika berbicara seorang pekerja itu akan mendapatkan upah manakala ia telah melakukan kewajibannya sebagai pekerja, artinya sudah bekerja dengan baik, kewajibannya sebagai pekerja sudah dilaksanakan. Ketika kita sebagai seorang pelajar, maka kita mendapatkan ilmu pengetahuan pada mata pelajaran tertentu sebagai salah satu akibat dari dipenuhinya kewajiban oleh guru, yaitu melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Meskipun untuk saat ini kegiatan belajar mengajar tidak bisa dilaksanakan di dalam kelas. Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan. Ia harus beriringan, berdampingan. Karena bagaimanapun dari kewajiban-kewajiban itulah akan muncul hak. Begitu pula sebaliknya.
ketika berbicara hak, mau tidak mau harus melakukan kewajiban. Akan tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Karena ketidakseimbangan inilah muncul pertentangan, muncul persoalan, muncul perselisihan. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak misalkan. Tetapi tidak semua warga negara mendapatkan hal itu. Meskipun menjadi hak, tetapi pada kenyataannya masih banyak warga negara yang belum menikmati atau merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Apabila keseimbangan itu tidak akan terjadi, apabila keseimbangan itu tidak ada, maka akan terjadi kesenjangan sosial di antara masyarakat. Masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain akan terjadi ketimpangan. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Tuh. Ini konsep ketika berbicara kewajiban sebagai warga negara jika tidak terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban. Semoga yang tadi kita sampaikan, kita bahas ini menjadi tambahan sedikit informasi berkaitan dengan hak dan kewajiban kita sebagai manusia, kita sebagai warga negara. Hanya itu yang bisa kita sampaikan di pemaparan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Di lain waktu kita coba bahas sub yang kedua. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan buat kalian semuanya. Jaga jarak, ikuti protokol. Semoga semuanya tetap sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.